Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Pernahkah kalian mendengar kisah yang terlalu kelam untuk diceritakan? Sebuah misteri yang terkubur selama 20 tahun, diselimuti janji palsu, pengkhianatan, dan satu-satunya saksi bisu. Sebuah lukisan. Ini adalah kisah tentang Gria Senja dan roh seorang wanita bernama Laras yang menolak untuk beristirahat dengan tenang. Jadi, untuk semuanya, duduklah dengan nyaman, matikan lampu kalian, dan mari kita masuk ke dalam misteri bayangan merah di balik jendela. Arka, seorang penulis muda yang sedang mencari inspirasi untuk buku horornya. Sore itu, tiba di Gria Senja, sebuah rumah tua bergaya kolonial yang terpencil jauh di pedalaman kota. Rumah itu disewakan dengan harga yang sangat murah. Sebuah anomali yang seharusnya menjadi alarm baginya. Rumah itu besar, megah, namun diselimuti aura kelam dan dingin yang menusuk tulang. Jendela-jendela kacanya yang tinggi dan berdebu tampak seperti mata buta yang menatap kosong ke arah hutan belakang rumah. Di teras depan Gria Senja, senja pun baru saja tiba. Langit berwarna jingga kelam. Pak Danu, seorang pria tua penjaga rumah, berdiri di ambang pintu, menyerahkan seikat kunci tua yang berat. Saat itu udara dingin terasa menusuk. "Ini kuncinya, Nak Arka. Kunci gerbang, kunci pintu utama, dan kunci kamar utama. Semuanya sudah saya siapkan." Sambil menerima kunci, Arka menjawab dengan tersenyum ramah. "Wah, terima kasih banyak Pak Danu. Rumah ini megah sekali, tapi sepi ya." Pak Danu menatap ke dalam rumah dengan pandangan kosong. "Sudah lama sepi. 20 tahun. Setelah kejadian itu, tidak ada yang betah tinggal lebih dari seminggu." "Kejadian yang menimpa Nona Laras, maksud Bapak?" jawab Arka. Pak Danu menggeleng pelan. Wajahnya tampak kaku. "Lupakan. Itu masa lalu kelam. Bapak tidak suka itu dibahas. Bapak hanya mau pastikan kau tahu batas. Kau datang untuk menulis, bukan untuk menggali kuburan lama." "Saya mengerti, Pak. Tapi sebagai penulis horor, kisah itu justru yang menarik perhatian saya," jawab Arka. Pak Danu pun memotong cepat. Suaranya tajam. "Maka dengarkan baik-baik. Ada satu aturan mutlak di rumah ini, Nak Arka." "Iya, Pak," sambung Arka dengan menahan nafas dan menunggu. "Di ruang tengah itu ada lukisan besar yang tertutup kain hitam. Jangan pernah kau buka kain itu, apapun yang terjadi. Kau mengerti?" Seketika kerutan muncul di dahi Arka. "Lukisan? Kenapa, Pak? Apakah itu lukisan yang dilukis oleh Rendra?"
Potret Laras. Pak Danu menghela nafas dalam. Matanya memancarkan ketakutan yang nyata. Itu bukan sekedar lukisan. Itu penjara. Biarkan dia tertutup. Selama dia tertutup, dia akan diam. Arka mencoba bersikap logis. Baik, saya janji tidak akan membukanya. Tapi apakah ada hal lain yang harus saya tahu? Soal listrik, air, atau... Sebelum Arka menyelesaikan kalimatnya, Pak Danu tiba-tiba memegang lengan Arka dengan tangan yang dingin. Dengar, kau akan mendengar suara-suara, mungkin isakan. Mungkin langkah kaki menyeret. Kau mungkin mencium bau aneh, parfum melati yang menusuk atau bau besi yang berkarat. Arka meneguk ludah. Suara dan bau. Pak Danu mengangguk perlahan. Jangan pedulikan. Anggap saja itu angin. Fokus pada tulisanmu. Selama kau tidak menyentuh yang terlarang, kau akan aman. Jika kau merasa takut, segera tinggalkan rumah ini. Jangan menunggu sampai fajar. Arka mengangguk mencoba terlihat yakin. Baik Pak Danu, saya akan ingat semua peringatan Bapak. Saya akan menyelesaikan pekerjaan saya dan segera pergi. Pak Danu melepaskan Arka. Ekspresinya kembali datar, tapi mata tetap gelisah. Bagus, biaya sewa sudah lunas. Bapak tinggal di seberang bukit. Tapi Bapak tidak akan datang ke sini. Kecuali ada yang melanggar janji. Pak Danu berbalik, berjalan cepat menjauh tanpa menoleh lagi. Menghilang dalam kegelapan senja. Arka berdiri sendirian di depan pintu, memandang kunci di tangannya, lalu menatap pintu ruang tengah yang tertutup rapat di dalam. Arka berbisik pada dirinya sendiri, sedikit bersemangat namun tegang. Penjara ya. Persis seperti apa yang dikatakan Pak Danu. Malam pertama di rumah itu, Arka mulai mencium bau aneh, seperti parfum melati bercampur karat. Arka pun mulai menulis, namun konsentrasinya terganggu. Ia sering mendengar suara isakan lirih dari lantai atas, dan langkah kaki yang menyeret. Bahkan setiap pagi, ia menemukan debu di lantai telah tergeser, membentuk pola samar seperti tulisan. Pada hari ketiga, rasa penasaran Arka memuncak. Ia memutuskan untuk membuka lukisan terlarang di ruang tengah. Di balik kain hitam, bukan lukisan pemandangan, melainkan potret wajah seorang wanita berambut panjang. Matanya hitam kelam, mengenakan gaun merah darah. Itu pasti Laras, gumam Arka. Namun ada yang aneh. Mata di lukisan itu tampak hidup, seperti mengawasinya. Saat Arka membelai bingkai, ia menemukan lipatan kertas usang. Aku tahu siapa pembunuhku. Dia yang paling kau percaya. Dia hidup di antara kita. Dia mencintaiku dan membunuhku. Tulisan tangan itu tampak panik. Bahkan ada jejak seperti air mata yang membuat tinta luntur di beberapa bagian. Ini bukan lagi sekedar cerita, pikir Arka. Di hari berikutnya, Arka mulai mencari informasi tentang Laras. Ia mengunjungi penjual loakan koran lama di daerah itu serta berbicara dengan penduduk desa. Di saat itu Arka berkeliling desa dan akhirnya ia menemukan sebuah warung kopi.
Arka duduk di warung, tempat berkumpulnya beberapa orang tua desa. Ia baru saja selesai menunjukkan foto lama, Gria Senja, dari arsip koran kepada Bang Dedi, pemilik warung kopi. Arka menarik kembali foto itu. Jadi Bang Dedi, di masa Nona Laras masih hidup, siapa orang yang paling sering melihatnya berinteraksi sehari-hari? Selain tunangannya dan pelukis itu. Sambil mengelap meja dengan lap kusam dan melihat sekeliling sebelum menjawab, Bang Dedi pun akhirnya berkata, kalau orang yang tahu luar dalam keseharian Laras, bukan cuma kisah cintanya. Ya, yang paling tahu mungkin para pedagang pasar, Mas. Laras itu rajin. Dia sering belanja kebutuhan rumah dan membantu sedikit-sedikit. Pedagang pasar? Apakah ada pedagang yang sudah sangat tua, yang sudah ada di sana sejak 20 tahun lalu? Tanya Arka. Bang Dedi mengangguk yakin. Ada, hanya satu. Namanya Ibu Lani. Dia jualan sayur dan rempah-rempah sejak saya masih SD, Mas. Ibu Lani itu dekat sekali dengan Laras, seperti ibu sendiri. Arka segera mengeluarkan buku catatan dan pena. Bu Lani. Di mana saya bisa menemuinya, Bang? Bang Dedi menjawab. Dia tinggal di belakang pasar lama, Mas. Rumahnya ada teras kayu yang dicat biru muda. Tapi, Mas, kalau ketemu Bu Lani, jangan langsung tanya tentang kematiannya ya. Tanyakan dulu tentang tawa Laras, tentang gaun merahnya. Mulailah dengan yang manis-manis dulu. Arka tersenyum kecil. Terima kasih banyak Bang Dedi. Ini sangat membantu. Semoga lancar ya Mas. Bulani itu orang yang jujur. Tapi ingat, kalau sudah menyangkut yang horor-horor, lidah orang tua di sini bisa jadi pisau. Tapi juga bisa jadi penutup yang rapat. Jelas Bang Dedi sambil melihat ke arah jauh. Matanya menunjukkan rasa kasihan. Oke Bang, saya akan berhati-hati. Permisi dulu ya Bang. Arka pun segera bangkit, meninggalkan warung kopi dan berjalan cepat menuju arah pasar. Dengan nama Bulani terukir jelas di benaknya. Setelah berjalan cepat melewati lorong-lorong pasar yang mulai sepi di sore hari, Arka menemukan jalan setapak sempit yang diapit pohon pisang dan semak-semak rimbun. Tidak lama kemudian, ia melihat sebuah pagar kayu rendah dengan cat yang memudar, persis seperti deskripsi Bang Dedi. Di baliknya berdiri rumah panggung kecil yang sederhana. Terasnya menggunakan papan kayu yang dicat biru muda pudar. Dari halaman rumah itu tercium aroma yang kompleks. Campuran rempah-rempah kering seperti kunyit dan jahe, bercampur dengan aroma tanah basah dan daun-daunan. Arka melihat ke arah teras. Di sana duduk seorang wanita tua, Bulani, mengenakan kain batik usang dan kebaya sederhana. Rambutnya disanggut rapi. Di depannya terhampar anyaman bambu, tempat ia menjemur beberapa akar dan dedaunan. Arka melangkah perlahan melewati gerbang kayu yang berderit pelan. Arka berhenti di ujung tangga teras, membungkuk sopan. Assalamualaikum Bulani. Bulani yang tadi sedang memilah akar-akaran, mendongak. Matanya yang tua, namun tajam, menatap lurus ke arah Arka, menilai. Ada ekspresi kelelahan, tetapi juga kebijaksanaan yang dalam. Bulani dengan suaranya yang serak namun jelas. Waalaikumsalam. Tahu pasti pemuda yang menyewa riasnya itu ya? Arka terkejut karena langsung dikenali. Benar Bu, saya Arka. Bagaimana Ibu tahu?
Bulani tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Seisi desa ini tahu, kehadiran orang baru di rumah itu selalu jadi omongan. Apalagi anak muda sepertimu. Kenapa kau datang kemari, Naga Arka? Ingin bertanya tentang hantu? Arka menaiki satu anak tangga. Tidak sepenuhnya, Bu. Saya ingin bertanya tentang Nona Laras. Saya dengar Ibu adalah orang yang paling mengenalnya dengan baik. Saya sedang menulis dan butuh perspektif orang yang dekat dengannya. Bulani menghela nafas. Ia menyingkirkan keranjang rempah-rempah di sebelahnya. Duduklah, kau membawa hawa dingin dari rumah itu kemari. Arka naik ke teras, mengeluarkan sekotak teh dan sedikit kue yang ia beli. Ia meletakkannya di samping Bulani. Arka duduk dengan hati-hati. Ini sedikit untuk teman minum teh, Bu. Saya harap Ibu mau berbagi cerita tentang Laras. Bukan tentang tragedinya, tapi tentang dia sebagai seorang gadis. Bulani mengambil kotak teh itu, membelai permukaannya, dan akhirnya menatap Arka dengan pandangan yang lebih lembut. Bulani mengangguk pelan. Baiklah, aku akan bercerita. Tapi kau harus janji, Nak. Cerita ini tidak akan membawa masalah. Cerita ini tidak akan membawa masalah baru ke desa kami. Saya janji, Bu. Jawab Arka meyakinkan. Bulani memejamkan mata sebentar, seolah menarik kembali ingatan 20 tahun yang terkubur. Aroma rempah-rempah yang tajam di teras. Aroma rempah-rempah yang tajam di teras itu seakan bercampur dengan aroma melati yang hanya bisa Arka bayangkan. Mendahului kisah kelam yang akan ia dengar. Bulani menghela nafas panjang. Tatapannya jauh. Laras, subhanallah, cantik sekali dia, Nak. Rambutnya panjang, tawanya renyah, seperti bunga yang mekar di tengah hutan. Apakah Ibu mengenalnya dengan baik? Tanya Arka. Cukup baik. Dulu Laras sering membantu saya di pasar. Dia gadis yang ceria, meskipun kelihatannya tertekan. Jawab Bulani. Tertekan? Apa maksudnya, Bu? Bulani merendahkan suara. Dia menikah dengan Bagus, tunangannya. Tapi hatinya tidak di sana, Nak. Semua orang di desa tahu, Bagus itu orang kaya. Tapi sifatnya kasar dan pencemburu. Lalu bagaimana dengan Rendra, Bu? Pelukis yang sering datang ke sana. Bulani menyipitkan mata dengan waspada. Rendra. Dia cinta mati pada Laras. Dialah yang membuat potret besar di ruang tengah itu. Rendra orang baik, lembut. Tapi dia hanya pelukis miskin. Bagus tidak suka Laras dekat-dekat dengannya. Mereka sering bertengkar. Arka mencatat di buku kecilnya. Jadi ada persaingan antara Bagus dan Rendra ya? Bukan hanya persaingan, Nak. Itu api cemburu. Semua orang menduga salah satu dari mereka pasti yang gelap mata. Malam itu, malam kejadian, desa ini sunyi sekali. Tiba-tiba ada kabar Laras dibunuh. Ibu tahu di mana Laras dibunuh? Tanya Arka. Bulani menggeleng pelan tanpa ketakutan. Di kamar tidurnya, dengan pisau pahat, alat kerja milik Rendra. Tapi Rendra bersumpah dia tidak di sana. Dia bilang dia sedang di kota. Apa polisi tidak menemukan bukti lain, Bu? Tidak ada. Kasusnya ditutup. Hanya ada sisa darah.
pisau itu dan Bulani berhenti tampak ragu. Dan apa, Bu? Tolong beritahu saya. Bulani mendekat sedikit berbisik. Beberapa hari setelah jenazah diangkat, ada yang melihat di jendela kaca kamar Laras ada bekas usapan tangan berwarna merah. Sepertinya dia berusaha menulis sesuatu di kaca itu dengan darahnya sendiri. Tapi ketika dicuci, bekasnya hilang. Wajah Arka berubah serius. Ia teringat suara-suara dan tulisan samar di debu. Apakah ada yang aneh dengan rumah itu sekarang, Bu? Saya dengar Pak Danu yang mengurusnya. Ekspresi Bulani langsung berubah dingin. Ia menatap ke arah Gria senja di kejauhan. Pak Danu, dia terlalu mengagumi Laras. Tapi dia orang yang patuh aturan. Yang jelas, rumah itu tidak pernah damai. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sering mencium bau aneh dari sana. Bau apa, Bu? Bulani memegang tangannya erat. Bau parfum melati yang sangat kuat, bercampur dengan bau besi karat. Jangan tinggal lama-lama di sana, Nak. Roh Laras, konon dia tidak mau jasadnya damai sebelum dia mendapatkan keadilan. Arka menarik nafas dalam-dalam. Terima kasih, Bulani. Informasi ini sangat membantu. Saya janji akan berhati-hati. Bulani berdiri perlahan. Pulanglah sebelum gelap, Arka. Dan jika kau melihat bayangan merah di jendela itu, jangan pernah menoleh ke belakang. Baiklah, itulah tadi kisah di episode kali ini. Di episode berikutnya, Arka akan berhadapan langsung dengan bahaya terbesar. Dia akan mendengar pengakuan yang akan mengubah segalanya. Jadi, siapakah pembunuh asli Laras? Dan apakah dendam Laras benar-benar hanya tentang keadilan?